Ini sudah cukup mewah kok, Bu. Dalam keadaan seperti ini, kita mesti mengencangkan ikat pinggang. Ya. Setuju nggak, Mbak? Betul. Nah, itu. Gimana, Jo? Pengambilan filmnya sudah dimulai? Belum. Mereka itu bekerja tidak main-main. Uang ratusan juta mereka pertaruhkan untuk membuat sebuah karya film. Kan jadi bintang Lost Man lo, Tarjo. Bisa saja. Iya. Selamat malam Mas Mucus. Malam Mas Henry, apa kabar? Kabar baik. Mas Mucus, apa kabar? Kabarnya sedikit capek. Sibuk banget ya. Ya katanya sih memang harus mencoba untuk sibuk walaupun nggak sibuk. Jadi supaya kelihatan bergerak terus dulu biar Setuju. gimana gitu kelihatannya. Kemarin ini saya ada baca akan dibikin film Lost Man. Iya. Dan Mas Mucus Ini terlibat. sebetulnya betul. Ini sebetulnya kita udah meluncing kabar gembira buat para penggemar Lost Man dulu di zamannya pertengahan tahun 80-an, 85, 86 kayak gitu. Oke. Dan kelihatannya kan animo mereka itu cukup besar sekali ya, atensinya dengan Lost Man gitu loh. Jadi kebetulan di tahun ini ada sebuah perusahaan yang mencoba untuk menjembatani lah supaya Lost Man ini bisa diangkat ke layar lebar. Dan alhamdulillah di bulan Desember nanti, sekitar pertengahan bulan Desember kita sudah mulai syuting di Jogja. Di Jogja. Boleh ya ngulik-ngulik dikit lah bocoran tentang film Lost Man. Rencana syuting semua di Jogja? Semua di Jogja karena memang ceritanya basicnya itu di Jogja. Dan semua pemain juga dikirim ke sana. Tapi tetap melewati kaidah-kaidah protokol kesehatan yang memang sudah kita sepakati. Jadi kita mencoba untuk membuat set lokasinya itu seminimalis mungkin, tapi tidak mengurangi intensitas dari cerita yang dimaksud di dalam skenario Lost Man. Judulnya sih Lost Man Bu Broto, bukan Lost Man aja. Lost Man Bu Broto. Oh, bawa nama Bu Brotonya. Betul. Kalau dulu kan Lost Man lebih ke studio semua, full studio. Kalau dulu memang full studio itu di TVRI, di Studio 5 dan Studio 7 saya ingat betul, karena itu dua studio yang besar dulu di TVRI di Jakarta. Jadi semua set itu kita bangun memang, lobbynya, koridornya, kamar-kamarnya, semua kita bangun. Kalau sekarang memang kita pakai real set ya, jadi setnya itu memang kita coba cari lokasi yang pas. Dan kemudian set yang pas mungkin kita akan coba bagi di dalam beberapa set, barangkali nggak cuma satu tempat, tapi mungkin beberapa lokasi barangkali bisa kita jadikan satu kesatuan dari Lost Man Bu Broto tersebut. Pengen ideal dalam satu tempat, ternyata kan agak sulit untuk mencari yang pas betul. Jadi mungkin ada beberapa set atau lokasi yang kita gabungkan nanti untuk menjadi satu kesatuan yang dibutuhkan. Terus untuk setnya sendiri, kalau Lost Man dulu kan Jawa banget lah gitu ya. Kalau sekarang kalau di film, apa dibikin Jawa modern? Kelihatannya kalau bocoran yang saya tangkap kemarin, mereka masih mencoba untuk mencoba untuk punya warna kejogjaannya. Gitu. Udah dapat ini Mas,
naskah-naskah atau apa gitu? Skrip lah. Skenario udah lock, skripnya udah lock, kita udah siap untuk reading. Di bulan November ini kita mencoba untuk reading beberapa kali dengan pemain-pemain yang lain. Dan pun readingnya kita masih pakai komunikasi virtual ya, belum bisa langsung. Nanti mungkin ada 1-2 hari ya kita mencoba untuk benar-benar bisa tatap muka, tapi masih dalam kondisi pandemi ini kita memang ekstra hati-hati lah untuk melakukan sesuatunya. Iya, benar. Kalau boleh tahu siapa aja terlibat di film Lost Man selain Mas dan Maudi? Sementara ini yang boleh di launching baru kedua pemain tua ini. Masih dirahasiakan. Saya dan Maudi Kusnaidi itu udah fix bisa di launching. Saya sebagai Pak Broto. Kalau dulu saya sebagai Tarjo. Nah, ya itu. Sekarang saya naik kelas menjadi bapak saya, menjadi Pak Broto. Saya tahu kenapa, karena memang usianya udah pantas untuk disandingkan predikat Pak Broto. Nah, kalau dulu sendiri, Tarjo kan dengan kemeja gombrang, t-shirt di dalam. Terus sementara kalau Pak Broto kan dengan belangkonnya, gimana tuh? Betul. Di Lost Man sekarang ini kita mencoba untuk membuat semacam sedikit perubahan gitu ya. Kita tidak membuat Lost Man itu ke era 85-an, tapi kita membuat Lost Man itu di era sekarang. Nah, itu perubahan yang paling signifikan, tapi tetap rasa Jawanya, rasa Jogjanya, rasa keluarga Indonesianya tetap sama. Jadi kita tetap pertahankan budaya-budaya yang ada di dalam Lost Man tempo hari ke dalam film Lost Man Bu Broto ini, ya kurang lebih hampir-hampir sama lah. Cuma tokoh-tokoh pemainnya aja yang berbeda. Nah, kalau sebagai Tarjo, siapa tuh? Nanti kita akan umumkan khusus kata produsernya. Mereka mungkin akan kasih kejutan atau semacam itulah. Pokoknya ini memang kita semua excited sekali dengan proyek ini, karena bagaimanapun juga ini harapan hampir sebagian masyarakat kita mengharapkan Lost Man ini bisa di layar lebarkan supaya bisa ditonton oleh anak-anak mereka gitu, anak-anak yang memang gemar dengan Lost Man dulu gitu loh ya. Jadi mereka ingin berbagi cerita lah bahwa dulu ada sebuah tayangan yang begitu kuat, begitu kokoh gitu ya, sehingga hampir semua masyarakat kita dulu sangat gandrung dengan Lost Man. Dan ini mereka mencoba untuk menceritakan kepada anak-anak mereka. Makanya ada sentuhan-sentuhan kekinian yang akan di-create oleh kreator di Lost Man Bu Broto ini. Menarik sih kalau menurut saya. Nah, untuk film ada intrik-intrik apa di dalamnya? Atau ada konflik apa gitu ceritanya mungkin? Kekuatan Lost Man dulu sama Lost Man yang akan kita garap sekarang ini memang tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah kesederhanaan. Jadi cerita bisa dimulai dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Lost Man tersebut, dan tokoh-tokoh sebagai tamu di Lost Man tersebut. Jadi ceritanya tidak akan muluk-muluk, cerita tidak akan kita bikin kayak drama-drama yang di-create kayak film-film drama luar gitu ya, tapi kita lebih kepada kesederhanaan, dan itulah kekuatan Lost Man itu, dan itulah yang disenangi oleh masyarakat, bahwa ketika mereka menonton Lost Man, mereka seperti merasakan bahwa problem itu juga problem mereka gitu loh, problem penonton, karena problem cerita itu nggak jauh-jauh dari persoalan-persoalan keluarga di Indonesia, keluarga di Indonesia. Dan sekalian bernostalgia juga mereka. Justru itu yang kita mencoba angkat, bahwa mereka bisa bernostalgia walaupun eranya dibikin era sekarang, tapi rasa nostalgia itu tetap ada, karena predikat Lost Man Bu Broto itu kan masih
ada hubungannya dengan budaya gitu ya. Ada hubungannya dengan keluarga yang memang notabene tidak bisa kita lepaskan bahwa keluarga Bu Broto itu adalah menjadi semacam kedekatan gitu loh ya dengan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Rencana apa akan muncul dari Lost Man yang kedua lagi? Mungkin apa ini langsung habis satu film? Sampai sejauh ini kita masih fokus dengan satu rencana ini. Mungkin kedepannya mungkin ada pemikiran-pemikiran, tapi itu masih dalam pemikiran-pemikiran aja. Tapi yang jelas kerjanya udah mulai kita fokuskan ke dalam satu proyek ini aja. Mas, balik ke yang tadi, yang Mas sebagai Pak Broto. Sementara dulu kan Mas sebagai anak muda yang gimana? Kira-kira punya tantangan apa? Tantangannya, tantangannya sebetulnya bagaimana kita mencoba untuk berkolaborasi dengan pemain-pemain lain Ya. yang nantinya akan menjadi keluarga baru lagi gitu loh ya. Itu loh. Jadi memang pendekatan personalnya, barangkali pendekatan kreatifnya dengan karakter-karakter lain itu barangkali yang harus kita coba bekerja sama dengan baik gitu loh ya. Secara kemampuan main gitu loh, mungkin nggak harus mencari pencapaian yang luar biasa, karena ini keluarga yang bisa kita lihat dengan kasat mata deh. Di tetangga kita juga ada keluarga semacam ini, atau di depan rumah kita juga ada keluarga semacam ini. Jadi nggak begitu jauh banget lah secara emosional. Lebih ke aktivitas harian juga mungkin ya, atau masalah-masalah harian lah. Ya, maka saya bilang dari awal tadi bahwa kesederhanaan cerita ini yang menjadi kekuatan di Lost Man Bu Broto ini. Atau mungkin ada misi wisata juga di balik itu? Kita lihat aja nanti, artinya kreativitas dari penulisan dan penyutradaraannya, apakah mereka akan melebar ke pariwisatanya atau bisa lebih dari itu, kita lihat aja. Tapi saya lebih fokus ke dalam persoalan yang ada di dalam Tegus ini sebetulnya yang mana. Persiapan Mas sebagai Pak Broto, apa harus dandan tua begitu nantinya? Kayak masih muda loh Mas gini. Besok bisa dituain kok. Saya banyak peran-peran saya yang dulu dituain. Gitu. Kayaknya Pak Broto dulu lebih tua ya di usia Lost Man dulu. Mungkin ya hampir sama kali ya. Mungkin saya memang lebih awet muda. Ya, mungkin. Tapi yang jelas besok pagi kita akan ada tes makeup, tes karakter, mencari look, ya, mencari bentuk yang paling pas buat Pak Broto dan Bu Broto dan pemain-pemain lain. Besok akan kita coba diskusikan, kemudian kita coba bicarakan dengan pemain-pemain dan sutradara gitu ya, dan produser juga. Jadi yang mana yang akan kita pilih nanti itu besok keputusannya. Syuting di saat pandemi, mungkin di Desember nanti. Kira-kira menurut Mas Mucus gimana? Kita mencoba benar-benar menyadari bahwa bekerja di masa pandemi ini memang harus mengikuti rules ya, peraturan dan aturan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Dan kita tidak akan mengumbar pekerjaan ini sebagaimana kita bikin film sebelum pandemi, tapi benar-benar kita mencoba untuk melokalisir, mencoba untuk memaksimalkan jangan sampai terkontaminasi dengan khalayak ramai gitu. Itu yang coba kita ramu dan kita jaga betul. Mudah-mudahan dengan cerita yang benar-benar dalam satu
satu tempat, saya pikir akan dengan gampang untuk mengatur sirkulasi perputaran manusia yang ada di dalamnya. Mas Mucus di film Lost Man Bu Broto melalui ini nggak sih audisi atau casting tetap nggak sih untuk peran itu, apa mereka langsung nembak aja? Kayaknya nembak aja, kayaknya udah mereka keker dari awal-awal ya. Dan saya juga nggak kaget-kaget aman karena memang mungkin tokoh yang masih bisa diajak ngobrol kali ya, yang lebih, karena saya kan lebih intensitas saya di dunia perfilman kan masih tetap ada ya, masih eksistensi saya masih ada. Barangkali itu hitung-hitungan mereka juga mungkin di situ ya. Udah mempelajari banget lah siapa Mathias Mucus ya. Betul, mungkin ya saya juga nggak paham karena saya bukan mereka. Ya pasti mereka juga udah seleksi lah sebelumnya, tapi udah yakin jadi tidak perlu audisian lagi. Ya sebenarnya audisi atau nggak audisi buat saya sih nggak jadi masalah. Casting itu sebetulnya kan bukannya buat ngetes kamu bisa main atau enggak, tapi lebih kepada mencari komposisi di dalam sekian banyak pemain itu mana yang cocok, tokoh mana. Kalau dia jadi bapaknya, anaknya siapa, wajahnya mendekati apa enggak, kemudian kulitnya seperti apa segala macam. Jadi lebih kepada melihat formula semacam itu. Kalau masalah kualitas main, barangkali mereka sudah bisa melihat dari jejak rekam kita di beberapa film sebelumnya. Mungkin mereka udah bisa menangkap, oh si A mainnya bagus, oh si B mainnya biasa, oh si C, dan seterusnya gitu loh. Dan orang-orang pilihan juga lah pasti dari merekanya. Betul, ya mungkin ya. Pakai mungkin sih. Rencana syuting kapan sampai kapan? Desember sampai? Kita syutingnya itu menurut schedule tanggal 14 Desember sampai akhir tahun. Setahun begini ya? Iya kan Desember, mungkin akhir tahun, mungkin nembus ke tahun depannya. Berarti bisa jadi iya dong. Launch, maksudnya? Iya, akan tahun depan. Berarti launchingnya di 2021 atau 2021 ya, mungkin mereka akan proses post production-nya itu di 2021. Harapan Mas Mucus dong untuk film ini di saat pandemi, di kondisi yang beda dulu Lost Man yang versi sekarang dengan versi yang dulu. Saya berharap bahwa anak-anak milenialnya yang sekarang ini mungkin bisa sedikit mencicipi ketenaran kita dulu dengan hadirnya film Lost Man Bu Broto ini. Setidak-tidaknya mereka tidak hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang tua mereka masing-masing, tapi mereka bisa melihat langsung, oh ini ternyata Lost Man Bu Broto, oh ini seperti ini segala macam yang dibicarakan oleh bapak, ibu, tante, dan nenek segala macam itu. Jadi ada semacam pendekatan kepada generasi sekarang bahwa film itu tidak harus membuat semacam konflik yang jumpalitan gitu ya. Tapi dalam sebuah keluarga yang sederhana itu bisa muncul cerita-cerita yang menarik sebetulnya. Kan kalau kita setia dengan keluarga Indonesia, konflik di keluarga itu banyak banget. Cerita itu bisa mulai dari dapur, bisa mulai dari tetangga, bisa mulai dari tamu, bisa mulai dari ibu, bapak, dan segala macamnya. Jadi nggak usah khawatir selama kita itu percaya bahwa produk keluarga Indonesia itu sangat ritmis, sangat dinamis, sangat eksotis untuk diekspos ke dalam dunia perfilman atau apapun bentuknya. Untuk setting udah, lokasi udah, waktu udah. Berarti kira-kira untuk film. Untuk film ini nanti kan ada di semua XX1. Apa mungkin akan masuk ke ini juga ke online?
Kalau itu mungkin wewenang produser yang bisa menjawab, tapi sejauh ini mereka bilang ke kita bahwa mereka akan bikin film layar lebar. Ya artinya konotasinya layar lebar tentu ke bioskop-bioskop. Either nanti akan mereka tayang di media sosmed, ya mungkin itu ada hitung-hitungannya setelah sekian tahun depannya lagi atau setelah edarnya di bioskop sudah selesai semacam itu. Berarti itu saat ini belum dibahas ya untuk online-nya ya? Mereka mungkin udah bahas tapi nggak kasih tahu ke saya kali. Jawabannya ini ya, pinter berdiplomasi. Mas, di luar Loveman dong ngobrol bentar. Lagi sibuk apa lagi yang lain? Apa soal kesehatan, soal hobi, soal apa? Soal ya, apapun. Kalau soal everything about Mas Desmucus lah. Kenapa? Ke semua apapun yang kesibukan yang lain apa sekarang? Saya lagi concern dengan dunia kesehatan dan dunia lingkungan hidup gitu loh ya. Main sepeda tetap. Ya, saya kesehatan tentu saya akan mencoba untuk menjadi orang yang benar-benar menerapkan kesehatan itu di dalam pola kehidupan saya. Kalau kita mau bicara bahwa kita harus masuk ke eranya new normal, artinya bukan kembali ke normal yang zaman dulu, tapi kita membuat normal yang baru. Normal yang baru itu tentu kita akan mencoba untuk meng-cutting gitu ya, membuang hal-hal yang berlebihan ketika itu. Jadi kembali ke dalam falsafah kehidupan yang sederhana, yang efisien, yang bermanfaat, yang tidak berlebihan, yang tidak muluk-muluk dan tidak mencoba untuk ngarang-ngarang untuk mencari sesuatu yang macam-macam gitu deh, tapi lebih kepada benar-benar kita bisa kuat di dalam fundamental kehidupan kita secara finansial, secara mental, secara keluarga gitu. Dan itu mungkin yang saya maksud new normal. Jadi jangan sampai kita melupakan bahwa setelah pandemi selesai, kemudian kita lupa bahwa ini sebuah pembelajaran yang harus kita tangkap gitu ya, yang harus kita merubah perilaku hidup kita. Kita harus merubah perilaku hidup kita dengan alasan yang benar-benar kuat. Karena pandemi kemarin itu siapa yang bisa melawan hal itu? Semua negara juga sekarang gelagapan. Sampai detik ini juga mereka juga belum merasa pasti bahwa akan melalui pandemi ini dengan baik dan fine aja. Dan nggak tahu sampai kapan. Termasuk Indonesia gitu loh ya. Jadi saya pikir semua anak bangsa ini mencobalah untuk berpikir bahwa kita masuk ke new normal itu adalah mencoba untuk merubah perilaku hidup kita yang berlebihan, yang mubazir dan yang macam-macam gitu loh ya. Jadi kita mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai orang yang benar-benar di bawah atap dunia. Jangan naik ke atas atap dunia, nanti kita jatuhnya terlalu sakit gitu loh. Ya. Jadi sederhana aja bahwa kita ini adalah makhluk yang cuma numpang sebentar di dunia ini, kemudian kita akan pergi, kemudian datang lagi generasi yang lain dan seterusnya. Jangan seolah kita tuh tidak akan pernah mati, tidak akan pernah selesai hidupnya, kemudian menggali semua kekayaan, mengambil semua kekayaan, mengambil semua pangkat, mengambil semua wibawa, mengambil semua pengaruh, dan seolah-olah dunia ini milik kita dan kita tidak akan pernah mati. Itu kan mengerikan kalau buat saya. Ya kan? Nah, sekarang mungkin Tuhan menegur kita secara serius dengan munculnya pandemi ini. Mungkin selama ini terlena juga. Justru itu, teguran ini cukup serius dan harus membuka mata hati kita untuk berubah gitu loh. Berubahlah perilaku itu. Cuma itu aja kok konsep new normal itu, kembalilah ke dalam kehidupan yang sederhana, yang proporsional dan tidak berlebihan. Cuma itu kok. Udah dalam ya? Enggak juga.
Enggak, maksudnya situasi ini benar-benar ya prihatin harus, disiplin Iya dong, wajib. betul. Mhm. Tapi bukan berarti kita diam kemudian pasrah. Kita harus munculkan kreativitas untuk membuat semacam kehidupan yang benar-benar ideal buat keluarga kecil kita, yang tidak mengganggu sistem ekonomi orang lain gitu loh. Atau biar pemerintah juga nggak terlalu teriak-teriak dengan banyak utang, dengan banyak ini itu segala macam. Jadi bantulah oleh masyarakat, pemerintah juga harus bisa menekan utang kita yang katanya itu begitu besar dan begitu banyak gitu loh. Jadi yang bisa merubah itu sebenarnya bukan pemerintah, tapi kesadaran masyarakat Indonesia secara fundamental. Berarti sehatnya bukan hanya fisik ya, keuangan pun juga harus sehat. Sehat itu nggak cuma fisik, tapi cara berpikir kita juga yang harus sehat. Itu yang paling mutlak. Cara berpikir kita yang harus sehat, tidak lagi membiarkan pikiran-pikiran yang punya imajinasi yang berlebihan lah. Celakanya kita kan selalu membandingkan dunia Indonesia itu dengan negara-negara yang sudah maju. Kalau film dengan Amerika compare-nya. Bisnis Jepang atau Cina segala macam. Masalah demokrasi juga dengan Amerika atau negara di Eropa segala macam. Kita selalu membandingkan dengan luar, tapi kita tidak pernah mencoba untuk memperkuat fundamental Indonesia sendiri. Bahwa sebetulnya kita kan punya kekuatan apa yang nggak ada di Indonesia, semua juga ada. Kalau kita mau mandiri juga semua juga ada. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak pernah dididik untuk menjadi negara produsen. Kita selalu dididik untuk menjadi masyarakat yang belanja, konsumerisme, ya kan? Kebiasaan belanja, tapi bukan kebiasaan meng-create sesuatu kemudian kita mencoba untuk memproduserin sendiri, membuat sendiri, mencetak sendiri. Tapi kan kita ketergantungan dengan negara-negara maju, apapun kita beli dari luar, sehingga banyak masuk industri-industri dari negara-negara maju termasuk Cina, Taiwan, Jepang, Amerika, Eropa dan segala macamnya ke Indonesia. Nah, kita mampunya cuma beli. Iya kan? Import sampai branded. Sampai kita nggak tahu apa yang kita beli itu sebenarnya bermanfaat apa enggak. Ya, buat negara maju seneng aja dia barangnya dia beli. Ya kan? Kayak misalnya mainan-mainan yang dikirim dari negara Cina gitu, mainan anak-anak segala macam itu luar biasa, ribuan bentuknya, jumlahnya, dan kualitasnya juga buruk sebetulnya. Saya pikir anak Indonesia masa nggak mampu untuk menyaingi itu, gitu, membuat semacam itu, masa nggak mampu? Kok cuma mampunya beli gitu. Ini kan ada semacam permainan bisnis kalangan atas ya, untuk membiarkan masyarakatnya ini cuma boleh beli tapi nggak boleh bikin gitu loh ya, nggak boleh produksi sendiri. Makanya saya kasihan bahwa industri-industri rumahan itu kadang-kadang nggak dibantu oleh pemerintah. Padahal itu adalah cikal bakal bahwa industri masyarakat itu memang harus berkembang, mestinya mulai dari garasi, dari dapurnya, dari ruang tamu, mereka membuat sesuatu gitu, tapi tidak pernah dibantu. Ngomong-ngomong impor, mungkin ada mafia juga kali, Mas? Itu yang saya maksud tadi, bahwa ada kalangan-kalangan tertentu yang mencoba untuk terus-menerus membuat rakyat kita itu ketergantungan kepada negara-negara yang industri maju. Caranya adalah ya tentu ada permainan mafia tadi, mafia bisnis tadi yang mencoba membiarkan orang kita itu terus-menerus senang beli gitu ya. Digampangkan untuk membeli itu digampangkan gitu loh. Dengan harga yang sangat murah. Tapi akhirnya kita tergantung. Masa panci aja kita harus import gitu loh ya. Ya, setuju. Mas, untuk beberapa bulan terakhir ini ada penawaran film apa lagi selain Lost Man? Ada sih beberapa penawaran yang terbengkalai sebetulnya, yang tadinya memang harus syuting di bulan
Agustus, Juni, Juli gitu yang terbengkalai dan ke pending dan akhirnya mungkin mereka akan range lagi di tahun depan. Kondisi semacam itu sekarang. Jadi masih melihat-lihat dan belum bisa mengambil keputusan untuk syuting kapan. Ada beberapa film lagi sih sebetulnya. Cuma yang berani saya katakan Lost Man ini sekarang ini memang udah fix bahwa kita akan syuting di bulan Desember. Dan udah press conference juga saya lihat ya. Sudah. Untuk kerjaan yang sudah syuting tapi belum kelar, apa masih ada? Ada satu belum kelar. Memang kemarin itu memang ada sedikit problem. Ketika problem itu belum selesai, kemudian pandemi masuk. Nah, jadi ya udah ke pending beneran. Dan sampai sekarang proyek itu sekarang masih pause, terbengkalai ya. Belum tahu mau di syutingnya kapan lagi. Kan gara-gara pandemi orang banyak larinya ke online nih Mas. Nggak ada minat ke situ Mas? Larinya kemana? Banyak larinya ke online nih, bikin web series lah atau apalah, atau bikin YouTube channel. Ya, saya tetap berdiri sebagai seorang pemain yang profesional, mau di bidang apapun medianya, buat saya nggak jadi masalah. Mau di sosmed, mau di Iflik, Netflix, atau di video.com atau di channel-channel yang lain, buat saya sih nggak jadi masalah selama profesi saya itu sebagai seorang pemainnya, aktor. Luar biasa, profesional banget. Dan ya, optimisnya banyak. Dan harus gitu, kita nggak boleh bias. Nggak boleh bias. Kalau masalah hati itu harus jelas, merah, putih, hitam itu harus jelas. Tapi konsisten di jalurnya. Betul. Kalau kita itu mendua, kadang-kadang kita sendiri gelagapan, karena akhirnya jati diri kita juga nggak jelas. Akhirnya pekerjaan pun ini nggak selesai, ini tanggung. Jadi saya pikir memang kalau ya A, kemudian kita konsisten di sana, selesaikan itu, fokus di situ, total di situ, kemudian akan jadi aja. Kita tunggu hasil Lost Man-nya, penasaran banget sih, surprise banget. Lost Man dibikin layar lebar dan nggak sabar jadinya. Ya, saya pikir masyarakat perlu mengawasi proses ini karena kita akan coba bekerja secara serius, penuh dengan cinta gitu ya, karena memang produk ini adalah produk budaya yang memang harus kita jaga sama-sama. Mudah-mudahan sih bismillah lah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan dulu kan ide ceritanya Ibu Tati Malyati ya? Betul. Di cerita sekarang masih masuk itunya? Nah, kita sudah mencoba untuk mendatangi Ibu Tati dan dia masih sehat, masih eksis. Untuk cerita kali ini ke film ini memang dibikin oleh tim produser ya, dan penulis video. Kemudian dibantu oleh Iva dan timnya. Ya. Kemudian Bapak Andi. Cerita ini memang tidak bisa lari jauh-jauh atas serial Lost Man yang ada di layar kaca dulu. Jadi mereka pada nonton ulang beberapa episode, mereka nonton ulang, kemudian mereka mencoba untuk meramu itu tokoh-tokohnya yang pantas untuk jadi. Oh, jadi ada flashback-nya gitu? Bukan, ketika membuat cerita yang sekarang. Oke. Nah, jadi mereka tetap berpijak di cerita yang original. Jadi ada beberapa yang mereka tangkap, esensi yang mereka tangkap, kemudian spirit dan semangat yang mereka tangkap, kemudian mereka olah sedemikian rupa, kemudian mereka bikin ke dalam cerita skrip yang ada di Lost Man Bu Broto yang sekarang ini. Keren. Penasaran, ditunggu. Nggak sabar, beneran nggak sabar. Ya ikutin aja, pokoknya bentar lagi kita akan launching beberapa pemain lain gitu ya. Nah itu.
Siapa yang menjadi Mbak Sri, siapa yang menjadi Mbak Pur, siapa yang menjadi Pak Atmo, siapa yang menjadi tamu-tamunya gitu loh. Dulu Seperti apa Mas Eeng sebagai apa ya? Lupa deh. Jarot. Jarot, ya. Suaminya Jeng Sri yang dimainkan Suaminya oleh Dewi Yul. Oke, semoga sukses. Semoga lancar semua. Ya, mudah-mudahan. Semua juga sehat terus dan ya ditunggu closement-nya. Mas, makasih, selamat malam. Thank you Henry, semoga sukses sehat ya. Semoga channel ini semakin gede, semakin besar, semakin bermanfaat buat orang-orang di sekitar kamu. Mudah-mudahan bertaraf nasional ya. Oke. Mudah-mudahan. Oke, sukses. Bye. Oke, makasih Mas. Thank you, bye. Bye.